Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kita semua sehat selalu ya. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Syakila Anina Darafinka, Prodi Pendidikan Agama Islam Lokal 5. Dan saya Siti Halimatul Qoria dari Prodi Pendidikan Agama Islam Lokal 5. Saya Trianisa Anastasia dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Lokal 5. Selamat menyimak penjelasan dari kami. Memasuki pada bab pembahasan yang pertama, yaitu adalah pemisahan antara ilmu dan etika. Secara bahasa sendiri, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya tentang suatu kebiasaan. Sedangkan secara khusus adalah ilmu tentang sikap atau kesusilaan suatu individu dengan kental aturannya dan prinsip terkait tingkah lakunya yang dianggap benar. Sedangkan secara umum, etika adalah aturan, norma atau kaidah ataupun tata cara yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku yang benar. Ilmu adalah suatu usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, meningkatkan pemahaman tentang manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Penerapan ilmu membutuhkan dimensi yang berhubungan dengan etika. Tanggung jawab yang berhubungan dengan etika memenuhi kegiatan dan penggunaan ilmu teknologi. Dalam hal ini, para ilmuwan untuk mengembangkan ilmunya harus memperhatikan kodrat manusia, harkat dan martabat manusia, bertanggung jawab pada kepentingan umum, serta memperkokoh generasi pendatang. Dan pada hakikatnya juga, ilmu ini untuk membangun eksistensi manusia, bukan menghancurkannya. Penerapan ilmu di negara Indonesia tidak boleh bertolak belakang atau bertentangan dengan Pancasila, sehingga berkembangnya ilmu tidak merusak aturan atau prinsip tingkah laku yang benar. Etika juga merupakan salah satu cabang dari filsafat yang memberikan arahan atau guidance bagi ruang gerak ilmu, sehingga ilmu berkembang untuk memberikan manfaat yang lebih besar terhadap manusia. Jadi yang pertama, apa sih filsafat itu? Filsafat sendiri merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai asas-asas, sebab-sebab hukum, dan segala sesuatu yang ada pada alam semesta ataupun mengetahui tentang kebenaran dari arti adanya sesuatu. Filsafat sendiri terdiri dari beberapa bagian. Bagian-bagiannya meliputi yang pertama ada metafisika, yang kedua ada kosmologi, yang ketiga ada logika, yang keempat ada etika, yang kelima ada teologi, dan yang keenam ada antropologi. Pengertian etika. Pengertian etika secara etimologis atau bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos dan etikos, yang artinya sifat, watak, adat, dan tempat yang baik. Jadi etika itu mempunyai dua objek. Yang pertama ada objek material etika yang meliputi tingkah laku atau perbuatan manusia. Yang kedua ada objek formal etika yang meliputi kebaikan atau keburukan, bermoral atau tidak bermoral dari suatu tingkah laku tersebut. Nah, jadi etika ini merupakan tatanan konsep yang melahirkan kewajiban dengan berargumen bahwa kalau sesuatu yang tidak dilakukan, maka akan mendatangkan bencana atau keburukan bagi manusia. Pengertian ilmu ada tiga. Pengertian yang pertama yaitu berasal dari bahasa Inggris yang disebut dengan science dan berasal dari bahasa Arab yang disebut dengan al-ilmu. Arti dari kata tersebut adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, meningkatkan pemahaman tentang manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Pengertian ilmu yang kedua adalah pengetahuan yang berasaskan kenyataan dan telah disusun secara runtut atau baik. Ilmu bukan hanya sekedar pengetahuan atau knowledge, tetapi juga sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang telah disepakati dan secara sistematik telah diuji oleh seperangkat metode yang diakui dalam bidang tertentu.
Pengertian ilmu yang ketiga yaitu secara ilmiah. Pengertian ilmu secara ilmiah adalah kumpulan pengetahuan sistematis yang merupakan produk dari aktivitas penelitian dengan metode ilmiah. Dialog antara filsafat, etika, dan ilmu. Apa sih jadi maksudnya dialog antara filsafat, etika, dan ilmu itu? Maksudnya di sini adalah hubungan atau keterkaitan antara filsafat, etika, dan ilmu itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, di atas tadi telah dijelaskan bahwa filsafat memiliki beberapa bagian, yaitu salah satunya adalah etika, atau yang biasa kita kenal dengan filsafat moral. Filsafat sendiri sebagai ilmu pengetahuan berusaha mencari sebab-sebab berdasarkan pikiran. Jadi jika ia memikirkan pengetahuan, maka jadilah filsafat pengetahuan. Jika ia memikirkan etika, maka jadilah filsafat etika. Lalu, apa kaitannya dengan ilmu? Antara etika dan ilmu dan pengetahuan sendiri itu memiliki kaitan, yaitu dalam menggunakan ilmu pengetahuan atau mengetahui ilmu pengetahuan dibutuhkan pemahaman etika untuk mengetahui apakah ilmu ini bersifat baik ataukah ilmu ini bersifat buruk. Seperti contoh di dalam norma-norma masyarakat, jadi dalam perkembangan ilmu pengetahuan sendiri sangat dibutuhkan etika agar kita mengetahui ilmu pengetahuan yang sudah berkembang ini sesuai atau tidak dengan norma-norma masyarakat yang ada. Pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu mengarah kepada beberapa pemahaman. Yang pertama, setiap ilmu pengetahuan tidak boleh bertolak belakang dengan Pancasila. Yang kedua, setiap ilmu pengetahuan harus dikembangkan dengan memetakan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Yang ketiga, Pancasila sebagai normatif artinya tidak boleh keluar dari cara bertindak dan berpikir bangsa Indonesia. Yang keempat, pengembangan ilmu pengetahuan harus sesuai dengan independensi ilmu. Jadi, paradigma merupakan sumber, fondasi, asal, dan awal dari keberadaan dan perkembangan ilmu. Dalam simposium Dasar Sehat tentang Pancasila di Universitas Gadjah Mada pertengahan 2006 maupun Seminar Nasional tentang Nilai-Nilai Pancasila di Universitas Pancasila Jakarta akhir 2006 telah diyakini bahwa paradigma ilmu Indonesia adalah Pancasila. Artinya, berolah dan mengamalkan ilmu harus berporos, berproses, dan bermuara kepada nilai-nilai Pancasila. Noto Nagoro adalah orang yang pertama kali memposisikan Pancasila sebagai paradigma ilmu, meskipun tidak secara eksplisit kata paradigma dipergunakannya. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kelompok 13 Bersatu Dan bekerja sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.